Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hetriana dari Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Halo Bu, selamat siang. Baiklah, perkenalkan saya Bidan Hetri yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Nah, saya mau bisa kehamilan Bu Bidan. Oh, boleh saya lihat bu kupingnya? Ini. Terima kasih ya, Bu. Ibu kesini sendiri, Ibu? Iya, suami lagi kerja. Ibu tinggal di mana, Bu? Tinggal di Bacang. Di Bacang ya. Ibu umur Ibu berapa? 23 tahun. Oke. Oke, Bu. Saya akan mengarahkan Ibu ke ruang periksa ya, Bu ya. Iya. Ibu bisa ikuti saya. Mari, Bu. Baiklah, selanjutnya kita persiapkan alat. Di sini ada tensimeter, ada termometer, ada resep patella, ada alat pengukur, ada linek, ada HbSali dan juga alat pemeriksa protein. Nah, setelah itu jangan lupa untuk cuci tangan 7 langkah. Kita lepaskan dulu perhiasan dan juga aksesoris. Kita cuci tangan 7 langkah di bawah air mengalir. Bersihkan baju terlebih dahulu. Cuci tangan 7 langkah. Saat itu bilas dan keringkan dengan handuk kering. Baiklah, setelah itu kita periksa tekanan darah Ibu. Permisi Bu ya, kita akan memeriksa tekanan darah Ibu. Sambil kita mengukur tekanan darah Ibu, kita bisa mengecek suhu Ibu. Ibu ya. Ibu biasa sebelumnya Ibu ada riwayat darah tinggi? Tidak ada. Tidak ada ya. Wah Bu, ini tekanan darah Ibu rendah sekali. Ibu sering begadang ya? Iya Bu Bidan. Ibu jangan suka begadang ya, harus istirahat yang teratur agar darahnya normal. Oh, saya kan kerja. Iya Bu. Tapi harus menjaga pola tidur dan juga pola makan Bu ya. Jangan lupa Ibu makan sayur-sayuran dan juga kacang gitu Bu ya. Tablet FE-nya juga jangan lupa diminum Bu ya. Iya. Setelah itu kita lihat suhu Ibu normal ya Bu, 37,5 derajat Celcius. Setelah itu kita periksa nadi dan juga pernapasan Ibu menggunakan stopwatch ataupun jam. Baik Bu, pernapasan Ibu normal 22 kali per menit dan juga nadi Ibu normal Bu ya, 80 kali per menit. Baik Bu, selanjutnya saya akan mengukur tinggi dan juga berat badan Ibu ya. Mari Bu, saya bantu. Ibu bisa berdiri di sini. Lalu hadap sini Bu ya.
ukur tinggi badan ibu. Tinggi badan ibu 160 cm dan juga berat badan ibu 50 cm. 50 kg. Kemudian kita posisikan ibu berbaring kembali untuk melakukan pemeriksaan head to toe. Ibu sudah nyaman seperti ini, Bu? Baik, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala ibu sampai dengan ujung kaki ibu ya. Permisi, Bu ya. Sebelumnya saya akan kita mulai dari bagian teratas dulu. Baik, Bu, saya akan memeriksakan dari atas kepala ibu dulu ya. Baiklah, di sini rambut ibu bersih, hitam, tidak rontok dan juga tidak berketombe. Nah, setelah itu kita periksa pada bagian muka ibu. Permisi, Bu, boleh dibuka terlebih dahulu? Oke. Pada bagian muka ibu tidak ada udan, tidak ada flek. Ibu boleh nengok ke atas matanya. Konjungtiva pucat, sklera putih. Kemudian pada hidung kita lihat tidak ada polip. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada telinga ibu. Kita lihat, kita periksa ibu, apakah telinganya berdengung, Bu? Tidak. Tidak. Kemudian tidak ada pengeluaran cairan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada leher. Pada leher ibu tidak ada vena jugularis dan juga tidak ada kelenjar tiroid. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan payudara ibu. Ibu permisi ya, saya buka bajunya. Setelah itu kita lihat puting susu ibu menonjol, bersih, dan juga belum ada pengeluaran hiperpigmentasi pada area memae. Nah, kemudian kita palpasi payudara untuk menentukan ada atau tidaknya benjolan pada payudara ibu. Pada payudara ibu tidak ada benjolan. Nah, setelah itu kita lihat ada atau belumnya pengeluaran kolostrum. Belum ada pengeluaran kolostrum. Kemudian ibu, baiklah, di sini saya akan memberi sedikit cara untuk ibu melakukan contoh untuk perawatan payudara, Bu ya. Nanti ibu bisa ambilkan kapas 2 buah. Setelah itu ibu beri minyak dan ibu tempelkan pada puting susu ibu selama 5 menit, Bu ya. Baiklah, setelah itu kita lakukan, kita lihat pembesaran pada perut ibu. Pembesaran pada perut ibu sesuai dengan usia kehamilan. Setelah itu kita lakukan leopard. Baik, Bu, saya akan memeriksakan leopard pada ibu ya. Jangan lupa kaki ibu untuk ditekuk. Baik, Bu, ibu bisa menekuk kaki ibu. Kemudian kita lakukan pengumpulan perut terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan leopard 1 untuk menentukan bagian apa yang ada di pundus ibu. Bagian yang ada di pundus ibu teraba lunak, bulat, dan tidak banting, kemungkinan bokong. Kemudian kita ukur menggunakan pengukur sampai ke simfisis pubis ibu. Di sini, baik, Bu, di sini 30 cm ya, Bu ya. Kemudian kita lakukan leopard 2, yaitu untuk menentukan bagian apa yang ada di perut kiri ibu dan juga perut kanan ibu. Di sini teraba bagian benjolan-benjolan kecil atau jari-jari kaki bayi. Pada bagian perut kanan ibu teraba bagian panjang, keras, dan juga melenting, kemungkinan punggung bayi. Setelah itu kita
lakukan Leopard 3, yaitu untuk menentukan bagian apa yang ada pada bagian terbawah janin ibu. Kita raba bagian apa yang ada di bawah perut ibu, yaitu teraba massa, bulat, melenting, dan juga keras. Kemungkinan adalah kepala janin. Setelah itu kita lakukan Leopard 4 untuk melihat apakah kepala bayi sudah masuk ke PAP. Baik Bu, luruskan kakinya. Kemudian kita periksa. Jika tangan masih bertemu, itu konvergen, artinya kepala bayi belum masuk ke pintu atas panggul. Jika tangan tidak bertemu, itu divergen, yaitu kepala janin sudah masuk PAP. Setelah itu kita lakukan pembentukan DJJ pada bagian yang sudah kita periksa tadi. Pada bagian perut kanan ibu teraba keras, panjang, dan juga melenting, yaitu kemungkinan punggung. Nah, kita periksa di bagian punggung janin. Permisi ya Bu. Jangan lupa sambil kita memegang tangan ibu untuk menentukan sama atau tidaknya nadi. Baik Bu. Nah, di sini detak jantung janin ibu normal ya Bu, 148 kali per menit. Nah, kemudian setelah itu kita tanyakan pada ibu ada atau tidaknya keputihan. Ibu ada keputihan tidak Bu? Tidak. Misalnya gatal-gatal gitu Bu? Tidak ada ya. Baunya normal ya Bu ya. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada kaki ibu ada atau tidaknya udam dan juga varises. Permisi Bu ya, saya akan memeriksa. Kita lihat tidak ada udam pada kaki ibu. Setelah itu kita periksa varises. Ibu boleh miring ke sini Bu. Siap Bu ya. Kita periksa ada atau tidaknya varises pada kaki ibu. Pada kaki ibu tidak ada varises. Setelah itu kita lakukan nyeri ketuk pada costovertebra dengan benar. Baik Bu, ibu bisa duduk, saya bantu ya Bu ya. Miring dulu Bu. Baik. Setelah itu ya kakinya kita periksa ada tidaknya nyeri. Baik Bu, saya akan memeriksakan. Sakit tidak Bu? Sebelahnya Bu ya. Sakit Bu? Tidak ya. Kemudian kita periksa refleks patella. Kemudian kita periksa refleks patella ibu. Baiklah, refleks patella ibu positif. Setelah itu kita arahkan ibu dirujuk ke ruang laboratorium. Baik Ibu, saya akan mengarahkan Ibu untuk ke ruang laboratorium. Setelah itu Ibu bisa balik lagi ke sini ya Bu ya. Baik Bu, nah ini bawa ini Bu ya. Mari Bu, saya bantu. Isi. Ya Bu, masuk. Ini Bu. Oke, baiklah. Saya periksa dulu Bu ya. Wah Bu, ini HB Ibu rendah sekali, 10,2 gram per sen. Nah, ini Bu, Ibu nanti harus banyak-banyak istirahat Bu ya. Banyak-banyak minum air putih Bu, makan makanan sayur-sayuran hijau, kacang, susu seperti itu Bu ya. Dan juga jangan lupa tablet FE-nya juga diminum Bu ya. Oke. Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Oke. Baiklah, terima kasih Bu ya.
Ya, ini bukunya Bu. Ya, terima kasih ya, Bu. Hati-hati di jalan ya Bu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.